Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Alkitab berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sesude nasa jinagaamu, tardugo bijaga maroham, kata firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, ada orang berkata bahwa yang salah itu adalah si A. Kalau si A tidak memfitnah saya tidak akan pernah bereaksi seperti ini. Kalau si A tidak membohongi saya tidak akan pernah marah. Ada yang lain berkata, kalau si A tidak menipu saya, tentu saya tidak akan pernah emosi. Yang lain berkata, kalau si A tidak mengkorupsi uang yang saya berikan, tentu saya tidak akan pernah memperkarakan dia. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, perkara-perkara yang saudara pikir itu datangnya dari luar, persoalan-persoalan yang saudara pikir itu datangnya dari eksternal, dari dirimu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, persoalan dari semua persoalan dalam kehidupan kita, yaitu hatimu. Pengamsal tahu bahwa inilah sumber daripada kehidupan. Setiap apapun yang masuk dalam hidupmu, setiap apapun yang mempengaruhi dalam hidupmu, kalau hati seseorang terawat bersih dengan baik, maka apapun yang masuk tidak akan pernah mempengaruhi. Karena hati ini bersih, hati ini terawat, maka hati ini tidak akan pernah terkontaminasi. Makanya Alkitab katakan, dari segala sesuatu yang perlu kau jaga, maka terutama sekali jaga hatimu. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Dari tema kita pada siang hari ini adalah menjaga dan merawat hati. Saudaraku, ini perkataan firman Tuhan bukan sembarang perkataan firman Tuhan. Ini adalah perkataan firman Tuhan dari berbagai-bagai pengujian, dari berbagai-bagai penelitian yang diadakan oleh Salomo. Sebab kalau kita baca firman Tuhan dari beberapa kitab yang ia tulis, ia berkata bahwa ia tidak pernah berhenti menyelidiki dari segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Dia tidak pernah menghentikan penyelidikannya. Itu sebabnya kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian, dan berdasarkan pengujian-pengujian, baik di bumi ini maupun oleh karena surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Alkitab berkata, coba dibaca Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Salah seorang menemukan, langsung dibaca saja Yakobus pasal yang keempat ayat 1 dan 2, supaya kita langsung cepat saja. Begini firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Puji Tuhan. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Kalau saudara berpikir selama ini oleh karena si A, oleh karena si B, oleh karena si C, oleh karena si D, oleh karena A, B, C, D, oleh karena semua orang di sekitar kita, Yakobus berkata bukan. Tetapi oleh karena hatimu, kata firman Tuhan, adanya satu sengketa dalam hatimu. Waktu kau menginginkan sesuatu, kau tidak memperolehnya, engkau iri hati, engkau marah, engkau kesal, engkau kecewa. Bukan yang lain.
kasih dalam nama Yesus. Makanya jaga hati. Hati ini sangat luar biasa sekali, vital bagi setiap hidup orang percaya. Saudaraku, ada satu cerita kisah nyata. Di salah satu desa, di salah satu negara bagian di Amerika, maka desa ini warga bergotong royong berswadaya untuk boleh menggaji seorang petugas untuk boleh menjaga hutan mereka. Dan ini adalah swadaya masyarakat, dikumpulkan oleh kepala desa setempat. Maka ditunjuklah seorang yang sudah tua untuk menjaga hutan itu. Dan kita tahu namanya di desa tidak ada seperti yang ada di kota-kota yang bekerja di pabrik atau di mana-mana yang sistem pinjering absensinya, atau mungkin yang pakai kartu truk langsung muncul. Nah, waktu itu di sana berdasarkan kepercayaan. Pokoknya si orang tua ini pergi, saudaraku, dan baru datang sore. Setiap hari seperti itu, setiap hari seperti itu. Satu waktu kondisi desa ini mengalami resesi, sehingga mereka berpikir apa yang harus kita pangkas, budget kita, kos yang harus kita pangkas. Mereka mulai mengkalkulasi biaya-biaya pengeluaran yang mereka rutin lakukan setiap bulannya. Maka salah satu yang mereka pikirkan adalah menggaji daripada orang itu dihentikan. Mereka pikir, buat apa digaji seorang tua itu? Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan? Sehingga mereka mengusulkan kepada kepala desa, biarkanlah mungkin oleh karena situasi seperti itu, maka petugas penjaga hutan yang selama ini kita gaji, maka kita sekarang hentikan saja, tidak perlu ada petugas penjaga hutan. Tidak ada persoalan di sana, tidak ada masalah di sana. Tidak ada pengembang liar di sana, tidak perlu. Jadi selama ini kita habiskan uang itu tidak perlu, makanya dihentikan saja, itu tidak perlu ada petugas. Sehingga mereka sepakat, maka petugas penjaga hutan itu dihentikan, dan jadilah bapak itu tidak bekerja, dia tinggal di rumah saja. Saudaraku, minggu demi minggu, bulan demi bulan, suatu waktu saudaraku, mereka mengalami satu musibah. Bagaimana banyak di antara mereka yang mengalami sakit penyakit muntaber, kolera. Di sana meninggal, di sana meninggal, di sana sini meninggal, sehingga mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi? Sehingga waktu ada penelitian ditemukan, ternyata air yang mereka minum itu mengandung bakteri dan sudah tercemar dengan luar biasa. Sehingga mereka mulai berpikir, kenapa tercemar? Maka mereka telusuri hulu daripada air, tempat sumber mata air minum mereka. Dan ternyata mereka menemukan ada bangkai rusa yang sudah membusuk di hulu sungai. Dan waktu bangkai rusa yang membusuk di hulu sungai itu, maka mengakibatkan, maka bangkai ini, zat-zat busuk ini, bakteri-bakteri ini, E. coli ini, dan berbagai macam bakteri-bakteri yang meracuni warga itu sampai kepada keran-keran masyarakat, dan mereka minum, saudara. Sehingga mereka satu dengan yang lain berkata, kenapa kita kemarin menghentikan bapak itu? Adanya bapak itu maka terawat sudah sumber air kita. Adanya bapak itu terawat yang namanya hutan kita. Adanya bapak itu yang mungkin kita tidak lihat dia bekerja, yang mungkin tidak perhatikan dia melakukan aktivitas, tetapi ternyata waktu dia bekerja kita tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Air minum kita selalu sehat. Tetapi
Tetapi dengan Bapa itu tidak bekerja, tidak ada lagi yang merawat sumber air minum mereka. Sehingga mereka berkata satu dengan yang lain dengan kompak, pekerjakan lagi Bapak itu, bila penting tambah satu lagi. Sumber air minum mereka terkontaminasi karena sumber air minum mereka tidak ada yang jaga, tidak ada yang merawat, tidak ada yang memperhatikan. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, hatimu pun kalau tidak kau jaga, tidak kau rawat, maka itu akan menjadi sumber malapetaka pada dirimu, sumber malapetaka pada setiap orang di sekitarmu. Itu sebabnya Yakobus berkata, dari manakah datangnya sengketa? Jangan you pikir dari orang, jangan you pikir dari tetanggamu, jangan you pikir dari saudaramu, bukan dari hatimu. Pertentangan itu, persoalan itu, persengketaan itu dari hatimu. Kalau hatimu terjaga, kalau hatimu terawat, selesai sudah. Tapi kalau hati seseorang tidak terawat, maka hati yang tidak terawat ini akan mengeluarkan bau busuk, akan mengeluarkan yang namanya cemaran-cemaran, limbah-limbah yang tidak baik. Dan itu akan meracuni dirinya sendiri dan meracuni orang-orang di sekitarnya, saudara. Saudaraku, masih kita ingat dengan kejadian Holocaust. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi di bumi hanguskan oleh seorang yang namanya Hitler. Saudara tahu Hitler ini adalah seorang pemimpin Jerman yang otaknya dicecoki dengan ateisme, saudara. Yang otaknya dicecoki dengan sosialisme. Yang otaknya dicocoki dengan yang namanya rasisme. Segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu yang ia konsumsi, itu yang ditelan, itu yang diamalkan. Akibatnya apa? Berjuta-juta orang-orang Yahudi dikejar-kejar, dianiaya, disiksa, dibunuh oleh seorang pemikir yang namanya Hitler. Dari pemikiran ini, maka Hitler berkata, semua orang Yahudi habiskan. Di Alkitab ada yang seperti itu? Ada. Seorang anak Herodian menari. Saudaraku, Herodes langsung terpesona, sukacita sekali, gembira kata firman Tuhan. Sehingga dia berkata, nak, saya sudah melihat tarianmu, sungguh luar biasa. Sekarang apapun yang kau minta saya kasih. Kalau dia mungkin datang kepada pendeta Siregar, Pak Pendeta, apa yang perlu saya minta? Ada raja yang mau memberikan ini. Saya mungkin akan kata ini. Tapi dia pergi kepada ibunya. Bapak mau kasih ke saya sesuatu. Katanya dia tidak bisa tolak. Apa yang saya minta? Minta saja kepala daripada Yohanes itu. Karena Yohanes itu dulu begini. Saya kesal dengan yang namanya Yohanes Pembaptis itu. Sekarang minta kepada papi. Itu adalah hati yang busuk. Itu adalah hati yang tidak dijaga. Itulah hati yang tercemari. Itu adalah hati yang tidak bersih. Sehingga waktu ia menyampaikan nasihat, menyampaikan keputusan, waktu ia menyampaikan konseling kepada anaknya, maka anaknya ini menjadi biang kerok. Sehingga Yohanes Pembaptis, maaf kata, penggal kepalanya, ditaruh di talam, dan itu ditarik-tarikan oleh seorang anak ini. Bagaimana mungkin perbuatan itu dilakukan oleh seorang anak raja? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hati daripada orang yang membisikkan sesuatu itu tidaklah bersih, tercemar, saudaraku. Itu sebabnya hati-hati, jaga hati. Sehingga sekali orang tua berkata, hati-hati nak. Kenapa dua kali kan hati-hati? Kenapa tidak bilang jantung-jantung nak? Kaki